Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya melihat beberapa video dan juga membaca modul mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, ada beberapa poin yang dapat saya ambil. Yang pertama, beliau mendirikan taman siswa itu bertujuan untuk memerdekakan para siswa untuk belajar, karena sebelum berdiri taman siswa, anak-anak itu belajar bertujuannya hanya untuk membantu para Hindia Belanda dalam berdagang. Namun, muncullah sosok seorang Ki Hajar Dewantara yang berani melawan kolonial Belanda, kemudian mendirikan taman siswa pada tahun 1922 dengan semboyan Ing Ngarso Sung Tulodo Ing Madyo Mangunkarso Tut Uri Handayani. Nah, sampai sekarang semboyan tersebut masih kita pakai dalam dunia pendidikan. Ada beberapa intisari yang dapat saya ambil. Yang pertama, Ki Hajar Dewantara berpikir bahwa pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat. Jadi, antara pendidikan dan kebudayaan itu tidak dapat dipisahkan. Harus saling berkesinambungan dan relevansi. Kemudian yang kedua adalah perubahan. Maksudnya di sini kita harus terus bergerak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman. Jadi kodrat alam dan zaman itu harus terus bergerak. Nah, kemudian menurut Ki Hajar Dewantara, itu setiap anak tidak akan sama. Dia akan berbeda-beda. Seperti halnya contoh tata surya. Antara Jupiter, Mars, dan Merkurius itu sangat berbeda dalam kecepatannya dan juga dalam jalur orbitnya. Nah, Ki Hajar Dewantara menyamakan anak bahwa setiap anak itu mempunyai perbedaan masing-masing, karena itu dilihat dari kodrat alam. Namun dia mengibaratkan bahwa anak itu sebagai bibit jagung, dan kita sebagai pendidik itu adalah sebagai matahari dan juga tanah yang siap menyinari bibit tersebut. Apabila bibit tersebut kita dapat sinari dengan baik, maka dia akan tumbuh menjadi jagung ataupun dan yang lainnya. Nah, ketika kita sadar bahwa anak tersebut adalah nanti hasilnya akan menjadi jagung, kita tidak dapat memaksa. Ketika bibitnya adalah jagung, tidak bisa merubah untuk menjadikan wortel. Cuman peran kita di sini guru adalah melihat bakat minat anak, kemudian menuntun, mengarahkan, dan juga membimbing bagaimana anak ini tumbuh menjadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara sesuai dengan bakat dan minatnya. Namun di sisi lain, Ki Hajar Dewantara juga ingin bahwa anak-anak itu mempunyai budi pekerti, cipta rasa karsa, dan juga mempunyai karakter-karakter yang kuat dalam menghadapi kehidupan ini. Dan dia ingin menjadikan anak-anak di Indonesia ini menjadi anak-anak yang berbahagia. Nah, setelah saya mempelajari modul ini, mungkin ada beberapa yang sudah saya lakukan sebagai tenaga pendidik yang saya laksanakan di sekolah sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Namun mungkin masih banyak juga yang belum saya aplikasikan. Tentu hal ini menjadi pemicu atau motivasi bagi saya sebagai pendidik untuk dapat melaksanakan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan di sekolah saya. Mudah-mudahan setelah mempelajari modul ini dan juga melihat beberapa video intisari tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya dapat mengambil contoh atau mengambil kesimpulan bahwa
saya juga harus bisa seperti beliau ya. Mudah-mudahan Indonesia ini menjadi negara yang maju dan juga anak-anaknya bisa berguna bagi bangsa dan negara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.